Jadi keberadaan gunung dengan kehidupan manusia itu tidak bisa terpisah. Dari hasil sinar yang memantul, jadi satelit memoto, kemudian dengan sinar ke permukaan bumi yang ada di sana gunung itu memantul. Pantulannya bisa dibaca. Apa ayat yang ke-16-nya? Ke-16-nya, dan dia menciptakan tanda-tanda petunjuk jalan dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. Nah, ini yang berbeda dengan tafsir di sini. Dan Allah menciptakan an-najm ini bukan bintang, sinar. Ya. Wa bin najmi hum yahtadun. An-najm itu bukan bintang. Setelah kita pelajari, an-najm itu adalah sinar, hum yahtadun. Dengan sinar itu mereka mendapat petunjuk apa yang ada di dalam bumi. Nah, kembali yang tadi, gunung itu ternyata Allah terangkan di dalam Al-Quran, tanah yang ada di wilayah bekas erupsi itu bermacam-macam warnanya. Ada yang putih, ada yang merah, dan warna-warna lain, dan ada yang hitam pekat. Baru dapat diketahui warna-warna tanah itu mengandung apa? Ya tadi, dengan foto satelit. Satelit itu memoto menggunakan sinar. Satelit itu memoto menggunakan sinar. Dari hasil sinar yang memantul, jadi satelit memoto, kemudian dengan sinar ke permukaan bumi yang ada di sana gunung itu memantul. Pantulannya bisa dibaca. Yang merah kandungannya ini, yang putih kandungannya ini, yang hitam kandungannya ini. Nah, maka di sini wabin najmi hum yahtadun. Maka dengan sinar itu mereka mendapat petunjuk. Jadi bukan an-najm itu bukan bintang. Seperti di dalam terjemah ini. Kita kan sudah pelajari. An-najm itu setelah dikumpulkan ayat-ayat tentang an-najm adalah sinar. Hum yahtadun. Mereka manusia memperoleh petunjuk. Dan sinar. Allah menerangkan dalam Al-Quran. Jadi an-najm itu kalau dipahami bintang. Bintang itu matahari jauh. Kenapa mendapat petunjuk? Nah, kalau ada bintang yang letaknya itu seperti menetap, sehingga orang di lautan pada malam hari bisa menetapkan itu utara selatan, itu kebetulan dari letak-letak bintang itu ya, dapat petunjuk arah. Tapi an-najm di sini bukan bintang, tetapi sinar. Yahtadun, mereka dapat petunjuk. Nah, dengan foto satelit, teknologi sekarang, warna-warna tanah yang ada di wilayah gunung itu dapat diketahui kandungan mineralnya. Gitu. Kan mencari tambang-tambang minyak di lautan itu bukan masuk ke dalam laut, kecebur ke dalam laut, menggali, bukan. Cukup difoto saja dari angkasa. Di pantai ini ada kandungan minyak atau tidak, atau di pantai mana saja ada yang ada kandungan minyaknya. Nanti pada koordinat sekian, ini ada minyaknya. Pada koordinat sekian, ini ada minyaknya. Maka orang untuk menetapkan di berbagai macam tempat atau pantai-pantai lautan yang ada kandungan minyaknya, tinggal menggali, dengan mengeksplorasi. Itu tidak masuk ke dalam laut mencari-cari minyak, itu difoto dengan satelit. Maka sinar yang dipantulkan dari bawah bisa dibaca bahwa di dalam lautan, bawah lautan ini ada kandungan minyaknya dan bisa dihitung jumlah minyak yang ada di dalamnya. Langsung bisa dihitung.
berapa kandungannya, berapa juta barrel kandungannya, sehingga tatkala kalau dieksploitasi untung atau rugi sudah bisa dihitung. Jadi kalau dieksploitasi ini rugi karena jumlahnya sekian barrel. Nah, kalau ini eksploitasi ini untung karena di bawah ada sekian juta barrel. Sampai bisa begitu ilmu pengetahuan manusia sekarang menggunakan sinar ciptaan Allah. Kita udah pelajari kan kecepatan sinar itu 300.000 km per detik. Kecepatan sinar itu. Saudara-saudara sekalian, jadi informasi tentang kemanfaatan gunung dan keberadaan gunung yang Allah ciptakan untuk manusia itu luar biasa. Kemudian kita lihat lagi di surat Al-A'raf ayat 74. Surat Al-A'raf ayat 74. Surat Al-A'raf ayat 74. Ya, silakan dibaca. Bud, baca Bud. Ada nggak ketemu? Baca yang kenceng bacanya. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Nah, ini yang diterangkan tadi bahwa di sini katakan watan hituna jibala buyutan. Jadi bukan hanya sekedar yang diinformasikan gunung-gunung batu dijadikan rumah oleh kaum-kaum terdahulu, ditata batunya, dipahat jadikan rumah, bukan itu saja. Tapi yang dimaksud di sini watan hinuna jibala buyutan ini di sekitar gunung dijadikan tempat tinggal oleh manusia yang tadi diterangkan itu. Di sekitar gunung dijadikan perkampungan manusia. Karena wilayah itu wilayah yang kesuburannya lebih baik daripada tempat lain dari akibat erupsi itu. Jadi yang model sekarang Gunung Semeru erupsi berapa banyak yang dilimpahkan keluar, ya, lahar-laharnya, lahar segala macam. Sekian lama nanti di wilayah itu akan menjadi wilayah yang sangat subur. Di wilayah itu akan menjadi wilayah yang sangat subur. Ya lihat aja di Gunung Gede di sini. Wilayah-wilayah kaki Gunung Gede itu kan daerah tempat sayuran, sayur mayur yang begitu subur. Lihat saja daerah Sukabumi, daerah di Cipanas, daerah mana. Jadi dari gunung itu melahirkan kesuburan. Sehingga pada lingkungan gunung itu orang-orang menjadikan rumah sebagai tempat tinggal atau perkampungan-perkampungan. Nah, itulah kemanfaatan dari gunung yang Allah ciptakan. Saudara sekalian, kemudian pada ayat lain juga ayat ini Al-Anbiya ayat 79. Al-Anbiya 79.
ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa gunung-gunung yang Allah ciptakan itu ditundukkan untuk manusia, kepada manusia ditundukkan. Maksudnya ditundukkan gunung-gunung kepada manusia. Manusia bisa mengambil manfaat dari gunung itu. Nah, kita udah tahu semua kemanfaatan dari gunung yang diambil oleh manusia. Ya, orang bisa ngambil gas alam itu apa, Mas? Gas alam yang di Kamojang? Iya, itu kan dari dalam gunung di bawah. Orang bisa mengambil dari gunung yang dikeluarkan dari magma itu gas alam. Gas untuk pembangkit listrik. Itu kan dari gunung. Kemudian dari gunung orang bisa mengambil segala macam kemanfaatan, Mas. Ya gunung itu kan bukan hanya gunung yang berapi saja. Gunung-gunung itu juga, yang lain juga, yang tidak berapi juga sama Allah ciptakan sebagai bentuk gunung-gunung. Akhirnya sekarang daerah-daerah pegunungan jadi tempat wisata kehidupan kan. Ada yang menjadikan gunung itu yang tadi dikatakan tempat-tempat rumah, sekarang berlomba orang membuat villa-villa kan di gunung-gunung. Mengambil kemanfaatan di bukit-bukit untuk dijadikan villa-villa tempat tinggal. Itu kemanfaatan. Di situ menunjukkan bahwa gunung itu oleh Allah ditundukkan untuk kemanfaatan manusia. Jadi gunung-gunung ditundukkan untuk kemanfaatan manusia. Seperti pada ayat lain, Allah menyatakan bahwa lautan ditundukkan kepada manusia. Untuk kemanfaatan manusia. Sehingga dari lautan kan manusia bisa mengambil ikan. Kemudian Allah karena ditundukkan bisa membuat kapal yang bisa mengambang di atas laut. Dan akhirnya terjadilah transportasi di lautan. Karena laut ditundukkan oleh Allah kepada manusia. Jadi segala bentuk kehidupan di muka bumi dan di langit dan di bumi Allah ciptakan untuk kemanfaatan bagi manusia. Nah, seperti itu. Jadi Allah menginformasikan tentang ciptaannya hanya dari gunung saja. Begitu banyak. Ya. Dari gunung itu bagi kepentingan hidup manusia. Kemudian juga pada gunung itu juga, ayat-ayat gunung itu juga bisa melahirkan ayat yang berkaitan dengan ketauhidan. Ya. Contohnya, tatkala Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah, ingin melihat wajah Allah, kata Allah dalam Al-Quran, lihat engkau gunung. Tunjukkan tuh gunung itu. Ya. Waktu Nabi Musa melihat gunung itu meledak, hancur dulu. Sampai Nabi Musa pingsan. Menunjukkan betapa kemahakuasaan Allah diperlihatkan kepada hancurnya gunung yang disuruh untuk dilihat oleh Nabi Musa. Artinya gunung juga melahirkan ayat ketauhidan. Betapa Allah maha hebatnya dengan memperlihatkan kemahakuasaannya kepada gunung. Jadi gunung itu hanya dari kata-kata gunung saja dalam Al-Quran bisa di situ ada informasi tentang ilmu pengetahuan, bisa juga menjadikan untuk memperdalam keyakinan kepada Allah. Betapa hebatnya Allah menciptakan bumi ini dengan pedetaan yang sedemikian rupa, sehingga gunung pun dijadikan sebagai pasak bumi untuk keseimbangan. Itulah kemahakuasaan
dan kemaha rahman rahiman Allah dalam rangka memelihara manusia ini agar bisa hidup dengan baik. Nah, kemudian saudara-saudara, gunung berapi yang Allah ciptakan di muka bumi ini, di daratan saja, menurut para ahli vulkanologi itu kurang lebih ada 1.500 buah di daratan. Gunung berapi di bumi ini menurut para ahli vulkanologi itu ada 1.500 buah. Jadi di muka bumi ini ada kurang lebih 1.500 gunung berapi. Sedangkan di lautan, nah ini di lautan. Sedangkan di lautan gunung berapi lebih daripada 1 juta gunung berapi. Di lautan justru jauh lebih banyak. Jadi gunung berapi di daratan hanya 1.500, kurang lebih 1.500 buah. Sedangkan di lautan itu ada 1 juta lebih gunung berapi. Jadi di lautan jauh lebih banyak. Nah, saudara sekalian, di dalam Al-Quran diterangkan pada hari As-Sa'ah, As-Sa'ah itu hari kehancuran jagat raya. Hari kehancuran jagat raya ini bukan hari kiamat. As-Sa'ah. Kalau hari kiamat, hari dibangkitkan. Jadi sudah As-Sa'ah baru hari kiamat. Di dalam Al-Quran diterangkan gunung yang 1.500 jumlahnya di daratan dan 1 juta lebih di lautan dierupsikan secara berbarengan. Itu dalam Al-Quran itu. Diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran nanti pada As-Sa'ah gunung itu diledakkan berbarengan yang ada di daratan maupun di lautan. Maka ayat Al-Quran juga menerangkan pada As-Sa'ah nanti maka timbul gelombang yang sangat besar dari laut melimpah ke daratan pada kondisi air laut itu mendidih. Masuk akal kan? Dulu nggak ngerti. Ya paling kita ya kesaning Allah aja lah. Bahwa air laut akan mendidih masuk ke daratan. Setelah diteliti baru sekarang bisa paham. Bagaimana tidak mendidih? 1 juta lebih gunung api yang ada di lautan diledakkan secara berbarengan. Dierupsikan. Sedangkan di daratan hanya 1.500. Bagaimana lautan tidak mendidih, menggelegak ke daratan, masuk dalam bentuk gelombang yang besar. Itu pada hari As-Sa'ah nanti. Jadi pada hari As-Sa'ah kehancuran jagat raya ini, air laut masuk ke daratan pada kondisi mendidih. Karena gunung yang ada di lautan itu 1 juta lebih gunung berapi. Diledakkan bareng. Nah, itu seperti itu. Jadi Al-Quran kalau kita dicoba, dikaji, diteliti. Luar biasa kemahakuasaan Allah itu. Luar biasa kerahman rahiman Allah itu. Ya. Luar biasa Allah sebagai yang memelihara, yang memberi rezeki daripada semua makhluk yang ada di muka bumi ini termasuk kita. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi kalau melihat pada ayat-ayat lain tentang hari As-Sa'ah, gunung itu semuanya nanti akan dihancurkan. Sehingga seperti onggokan-onggokan pasir. Bahkan diterangkan pada ayat lain, nanti pada hari As-Sa'ah gunung-gunung yang begitu kokoh itu berterbangan. Dibenturkan dengan bumi. Menjadikan onggokan-onggokan pasir. Dan diledakkan berbarengan yang gunung-gunung berapinya di daratan maupun di lautan. Sehingga terjadilah ya, kehancuran yang luar biasa.
Nah, saudara sekalian, jadi dengan hanya memperhatikan gunung saja dari ayat Quran yang menerangkan tentang gunung, yang tentu pasti masih banyak ayat-ayat lain yang belum terungkap karena ada 39 ayat. Betapa hebatnya Allah ya dalam menciptakan apapun, tidak ada yang batila, sia-sia, tapi semuanya bermanfaat untuk kehidupan manusia, termasuk gunung ini diciptakan oleh Allah untuk keseimbangan bumi dan untuk kehidupan manusia agar dari gunung itu memperoleh kehidupan yang sejahtera. Karena dari gunung setelah erupsi melahirkan kesuburan, melahirkan berbagai bentuk ya, mineral-mineral yang bisa ditambang oleh manusia. Belas saudara sekalian, ya kita mencoba hanya untuk mengetahui sejauh mana Allah ya menciptakan gunung untuk kemanfaatan hidup kita bersama. Maka dengan ini tentu dengan melihat ayat-ayat tentang Al-Jibal ini, gunung ini, kita harus lebih menguatkan diri keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah Maha Rahman dan Maha Rahimnya kepada kita manusia. Barakallahu wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.